Jadi kali ini kita akan membedah sebuah kode program dasar, yaitu sistem manajemen karyawan. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana cara mengelompokkan data yang berbeda tipe menggunakan struct. Nah, pertama kita akan memanggil library include studio.h untuk menangani standar input-output seperti perintah pencetakan print atau scan. Kita juga memanggil include string.h untuk berjaga-jaga jika ada manipulasi teks atau string nantinya. Nah, setelah itu masuk ke bagian pembuatan tipe data baru. Nah, di sini kita akan membuat sebuah struk karyawan. Nah, struk ini tuh bertindak sebagai cetakan atau blueprint object. Nah, di dalam wadah struk ini kita menyimpan informasi spesifik seorang karyawan. Ada in ID untuk nomor identitas, array karakter nama berkapasitas 100, dan jabatan berkapasitas 50, dan variabel float gaji untuk menyimpan angka upah atau gaji dalam bentuk bilangan desimal. Nah, setelah itu kita masuk ke tambah karyawan. Nah, fungsi ini tuh menerima dua parameter, array struct untuk menampung seluruh data dan in jumlah berupa pointer yang merujuk langsung ke alamat memori variabel jumlah karyawan di fungsi main agar datanya bisa diupdate secara real time. Nah, di dalam fungsi ini program akan meminta input formulir karyawan baru dari keyboard. Perhatikan teknik pembacaan teksnya. Kita menggunakan format scan percent untuk membaca input nama jabatan. Nah, format ini tuh sangat ampuh agar komputer bisa membaca teks yang mengandung spasi sampai kita menekan tombol enter. Jadi trik yang tidak kalah penting adalah penempatan fungsi getchar. Nah, setelah setiap perintah scan, fungsinya adalah untuk membuang sisa karakter enter yang tertinggal di buffer memori komputer. Nah, jika kita lewatkan, input formulir di bawahnya akan otomatis terlewat dan akan rusak. Jadi ini tuh untuk membaca input nama dan jabatannya. Jadi getchar ini tuh berfungsi untuk membuang sisa karakter enter tadi yang tertinggal di buffer memori komputer. Jadi print masukkan nama karyawan, jadi sebentar akan tertera di terminal teks yang meminta nama karyawan, masukkan ID karyawan, dan masukkan jabatannya. Jadi dia akan meminta kita untuk mengisi apa yang dia perintahkan ini. Nah, setelah itu kita buat print masukkan gaji. Jadi nanti di terminal akan tertera masukkan gaji. Dan kita akan memasukkan input dari apa yang dia
suruhkan ke kita. Di sini kita juga harus teliti dengan kode-kodenya teman-teman, karena salah sedikit kode atau salah pengetikan kode akan berakibat fatal, akan mengakibatkan kode kita tidak jalan. Nah, di sini tuh, tepat setelah data gaji berhasil itu dibaca dan dibersihkan buffernya, kita eksekusi kode dengan jumlah plus. Terus tanda kurung di sini memastikan kita menaikkan isi nilai dari alamat memori yang ditunjuk oleh pointer sebanyak 1 angka. Nah, sebagai penanda bahwa satu karyawan baru telah sukses terdaftar dalam sistem kita. Nah, setelah itu sekarang kita masuk ke fungsi utama, yaitu inMain. Nah, di baris ini kita langsung memesan tempat di memori RAM berupa array dari struct, yaitu struct karyawan daftar karyawan 100. Jadi artinya program kita ini sanggup menampung maksimal hingga 100 data karyawan. Jadi kita juga akan membuat variabel pencatat jumlah karyawan yang kita setel dari angka 0. Nah, untuk membuat aplikasi ini tuh terus berjalan, kita akan membungkus menu di dalam perulangan infinite loop atau while. Nah, perulangan ini baru akan berhenti secara paksa jika pengguna memilih opsi menu keluar. Nah, bagian ini akan langsung berhenti teman-teman kalau kalian memilih opsi out atau keluar ya. Nah, setelah itu kita akan membuat menunya yang akan dipilih oleh subjek nantinya. Jadi nanti ini akan tampil di terminal kita sebagai pilihan. Jadi akan muncul menu perusahaan, lalu 1 tambah karyawan, kedua itu tampilkan semua karyawan, terus yang ketiga itu adalah hitung total gaji, dan yang keempat cari karyawan berdasarkan ID. Terus yang kelima keluar. Nah, yang ini tuh pilih opsi 1 sampai 5. Nah, di bagian ini tuh ada fitur pengaman kode yang sangat keren teman-teman. Jadi komputer ini akan mengecek input menu kita lewat perintah if scan %d. Jika pengguna tidak sengaja mengetik karakter huruf atau simbol dan bukan angka, maka fungsi scan akan gagal. Jadi program akan langsung menangkap error tersebut dan membersihkan karakternya lewat get char, lalu memanggil continue untuk mengulang kembali atau memunculkan menu dari atas aplikasi kita jadi anti crash. Nah, jika pengguna memilih angka 1, maka program akan memanggil fungsi tambah karyawan dan mengirimkan array daftar karyawan beserta alamat memori dari jumlah karyawan menggunakan simbol ampersand.
Jadi ini tuh akan memanggil fungsi tambah karyawan. Dan dia akan mengirimkan array daftar karyawan ini beserta alamat memorinya dari jumlah karyawan. Nah, jika memilih menu 2, pertama sistem mengecek variabel jumlah karyawan. Namun jika masih 0, terminal langsung memunculkan teks data masih kosong. Namun jika ada isinya, perulangan for akan menyisir array dari indeks ke 0 sampai kurang dari jumlah karyawan untuk mencetak nomor urut, ID, nama, jabatan, hingga gaji karyawan ke layar menggunakan format %2v agar rapi 2 angka di belakang koma. Selanjutnya itu adalah selanjutnya itu kita masuk ke jadi di sini itu akan mencetak nomor urut, ID, terus nama, jabatan, dan juga gaji karyawan. Nah, kita menggunakan format %2f itu supaya dia tuh rapi nantinya. Nah, setelah itu kita masuk ke pilihan menu 3. Nah, kita itu akan membuat variabel akumulator float total sama dengan 0. Jadi, program akan melakukan perulangan untuk mengambil nilai komponen gaji dari setiap baris karyawan di dalam array. Jadi, menjumlahkannya secara akumulatif ke variabel total, lalu menampilkan hasil akhir pengeluaran gaji perusahaan ke terminal. Selanjutnya kita masuk ke menu keempat, yaitu fitur pencarian. Nah, fitur pencarian ini tuh kita siapkan variabel cari ID dan penanda ditemukan sama dengan 0. Lalu kita minta pengguna mengetikkan edit target, lalu perulangan for akan mencocokkan satu persatu. Setelah perulangan for akan mencocokkan satu persatu apakah variabel ID di dalam array ada yang sama dengan cari ID. Nah, jika ketemu, itu program akan langsung mencetak nama dan jabatan karyawan tersebut dan mengubah saklar ditemukan sama dengan 1. Lalu melakukan break untuk menyudahi pencarian. Jika hingga akhir perulangan statusnya tetap 0, teks karyawan tidak ditemukan akan muncul. Nah, setelah itu terakhir opsi 5. Nah, program akan mencetak teks perpisahan
Lalu di sini itu ada perintah break juga. Jadi dia akan mematahkan perulangan utama while dan program pun resmi melompat ke baris return 0 dan selesai dieksekusi dengan sukses. Nah, selanjutnya kita mengecek apakah ada yang salah ketik dari kode kita. Seperti ini. Kita memperbaikinya dulu. Jadi setiap kode itu atau setiap huruf itu harus benar-benar betul penulisannya, jangan sampai ada yang salah ketik. Karena kesalahan kecil saja itu akan berakibat sangat krusial di programan kita. Nah, selanjutnya kita ke terminal untuk mengecek apakah program kita itu berjalan dengan lancar atau tidak. Kita langsung saja memanggil filenya, yaitu struk karyawan. Dan kita langsung enter. Nah, di sini sudah muncul menu perusahaan. Di sini ada 5 opsi. Dan yang terakhir itu pilih opsi 1 dan 5. Nah, kita masukkan opsi 1. Nah, kita memasukkan ID karyawan yang kita akan input, yaitu 00121. Lalu kita enter lagi, terus masukkan nama karyawan. Misal kita masukkan Nia. Dan masukkan jabatan. Nah, jabatan Nia kita masukkan sebagai konsultan. Nah, terus kita masukkan gajinya. Nah, kita masukkan 4 juta. 400 ribu. Nah, setelah itu setelah enter, dia langsung kembali lagi ke menu perusahaan dan akan muncul karyawan berhasil ditemukan. Nah, kita coba mencari ID. Nah, kita masukkan ID-nya. Nah, sudah muncul ID dari Nia dan jabatannya. Setelah itu kita coba cari gajinya. Nah, kita coba mencari seluruh gaji karyawan. Nah, gaji karyawan seluruhnya itu 400. Karena kita menginputnya saja berarti 400 saja. Terus kita coba menampilkan seluruh karyawan. Kita mengetik 2. Nah, ini sudah muncul dengan ID, nama, jabatan, dan gajinya.